Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tour and travel, yaitu Panorama Destination. Oke, baik, saya akan bacakan. Panorama Destination adalah perusahaan wisata yang berbasis di Indonesia, didirikan pada tahun 1999 oleh Pak Adi Tirta Wisata. Perusahaan ini telah berkembang menjadi salah satu perusahaan perjalanan terkemuka di Indonesia dan Asia Tenggara. Panorama Destination menawarkan berbagai layanan perjalanan wisata yang mencakup destinasi wisata di seluruh Indonesia, seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, Jakarta, dan masih banyak lagi. Perusahaan ini juga mengkhususkan diri dalam perjalanan wisata ke beberapa negara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Dengan berbagai macam paket perjalanan yang ditawarkan, Panorama Destination dapat memenuhi kebutuhan wisatawan individu, kelompok, maupun perusahaan mereka yang menyediakan paket wisata keluarga, perjalanan petualangan, libur pantai, perjalanan budaya, dan banyak lagi dengan pengalaman yang luas dan pengetahuan mendalam tentang destinasi wisata di wilayah tersebut. Panorama Destination dapat memberikan pengalaman perjalanan yang tak terlupakan bagi para pelanggan mereka. Selain itu, Panorama Destination juga memiliki jaringan yang luas dengan mitra bisnis di industri perhotelan, transportasi, dan pariwisata lainnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyediakan akomodasi berkualitas tinggi, transportasi yang nyaman, dan layanan pelanggan yang prima kepada para pelanggan mereka. Panorama Destination juga berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dan budaya di setiap destinasi yang mereka kunjungi. Mereka bekerja sama dengan masyarakat lokal dan berbagai lembaga untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan memberdayakan komunitas lokal. Sebagai perusahaan perjalanan terkemuka, Panorama Destination telah menerima berbagai penghargaan dalam industri perjalanan. Pengakuan ini mencerminkan kualitas layanan mereka, profesionalisme, dan dedikasi mereka terhadap kepuasan pelanggan. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Fajrin. Oke, baik, saya akan lanjutkan. Budaya Tour adalah salah satu agen perjalanan terbesar di Indonesia. Mereka menawarkan berbagai paket perjalanan wisata ke berbagai destinasi di dalam dan di luar negeri. Budaya Tour memiliki jaringan yang luas, pengalaman yang kuat, dan berbagai opsi perjalanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, Antapaya. Antapaya adalah perusahaan perjalanan wisata yang berbasis di Indonesia dengan pengalaman yang telah terbentuk selama dari 40 tahun. Mereka menawarkan berbagai paket perjalanan, termasuk paket perjalanan individu, perjalanan kelompok, dan perjalanan korporat. Antapaya juga memiliki kemitraan dengan berbagai maskapai penerbangan dan hotel di seluruh dunia untuk menyediakan pelayanan yang sangat komprehensif. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Badar. Oke, selanjutnya saya akan membacakan tentang segmentasi berdasarkan demografi. Yang pertama ada kelompok usia. Panorama Destination dapat mengidentifikasikan segmen konsumen berdasarkan kelompok usia. Misalnya, generasi milenial usia 18-34 tahun atau generasi X usia 35-54 tahun yang cenderung memiliki minat dan preferensi yang berbeda dalam memilih destinasi wisata dan jenis aktivitas yang ingin mereka lakukan selama perjalanan. Jenis kelamin. Perusahaan ini juga bisa melakukan segmentasi berdasarkan jenis kelamin, seperti pria atau wanita, karena minat dan preferensi dalam memilih destinasi wisata dan aktivitas wisata bisa berbeda antara kedua jenis kelamin. Status pernikahan. Status pernikahan seperti pasangan yang baru menikah atau keluarga dengan anak-anak bisa menjadi segmen potensial untuk Panorama Destination.
yang menawarkan paket perjalanan yang cocok untuk liburan keluarga atau bulan madu. Segmentasi berdasarkan psikografis. Yang pertama ada gaya hidup. Perusahaan ini bisa melakukan segmentasi berdasarkan gaya hidup konsumen, seperti petualang, pecinta alam, atau mereka yang mencari pengalaman budaya lokal. Konsumen yang memiliki minat dan preferensi serupa dalam hal gaya hidup bisa menjadi segmen potensial untuk Panorama Destination, yang menawarkan paket perjalanan yang sesuai dengan minat mereka. Yang kedua, nilai dan minat. Panorama Destination juga dapat melakukan segmentasi berdasarkan nilai dan minat konsumen, seperti penghuni kota yang mencari pengalaman alam yang menenangkan, atau mereka yang tertarik dengan keberlanjutan lingkungan dan kebudayaan lokal. Konsumen yang menawarkan yang memiliki minat dan nilai serupa bisa menjadi segmen potensial untuk brand ini, yang menawarkan pengalaman wisata yang sesuai dengan nilai dan minat mereka. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini saya akan membacakan beberapa segmen geografis. Yang pertama itu ada segmen regional, dan yang kedua segmen nasional, dan yang ketiga segmen internasional. Dan yang pertama itu segmen regional. Pariwisata Bali. Panorama Destination dapat memfokuskan upaya pemasaran dan pengembangan produk wisata ke destinasi populer seperti Bali dengan menghadirkan paket wisata yang menarik dan pengalaman untuk di Pulau Bali. Dan yang kedua segmen nasional. Pariwisata Nusa Tenggara. Panorama Destination dapat mengarahkan perhatiannya pada destinasi wisata di wilayah Nusa Tenggara seperti Lombok, Flores, dan Pulau Komodo. Dengan menawarkan paket perjalanan yang menggabungkan keindahan pantai, diving, hiking, dan pengalaman unik melihat komodo di habitat aslinya. Dan yang ketiga yaitu segmen internasional, yaitu pariwisata Asia Tenggara. Panorama Destination juga dapat menargetkan segmen wisatawan internasional yang ingin menjelajahi wilayah Asia Tenggara. Mereka dapat menawarkan paket perjalanan yang meliputi beberapa negara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam, dengan memperhatikan keunikan budaya, keindahan alam, dan tarik wisata di setiap negara. Dan selanjutnya akan saya bacakan lagi, yaitu tentang targeting. Targeting di sini ada dua poin. Dan yang pertama itu targeting wisata lokal, dan yang kedua targeting wisata internasional. Targeting wisata lokal yaitu mengarahkan upaya pemasaran dan promosi kepada wisatawan lokal di Indonesia yang mencari hiburan domestik yang menarik dan terjangkau. Menyediakan paket-paket khusus untuk keluarga, pasangan, atau grup teman yang ingin mengeksplorasi destinasi wilayah di dalam negeri. Menggunakan platform digital dan media sosial yang populer di Indonesia untuk menjangkau target audiens yang efektif. Dan poin kedua yaitu target wisata internasional. Mengarahkan pemasaran kepada wisatawan internasional yang tertarik untuk menjelajahi keindahan alam dan kekayaan budaya Indonesia. Menargetkan wisatawan dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam yang ingin mengunjungi destinasi di wilayah Indonesia. Bermitra dengan agen perjalanan internasional dan mengikuti pameran pariwisata internasional untuk meningkatkan visibilitas dan menarik minat wisatawan internasional. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Alfian. Baik, selanjutnya ada positioning. Pemimpin destinasi wisata di Indonesia, menekankan pengalaman panjang dan keahlian dalam industri perjalanan wisata di Indonesia, menyoroti pengetahuan mendalam tentang destinasi wisata di seluruh Indonesia, termasuk tempat-tempat tersembunyi yang jarang dikunjungi, menawarkan paket perjalanan yang dikurasi secara khusus untuk memastikan pengalaman wisata yang luar biasa bagi pelanggan. Lalu selanjutnya ada keberlanjutan dan pelestarian lingkungan, menekankan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan pelestarian lingkungan dalam setiap perjalanan yang mereka tawarkan.
menyoroti program-program yang dilakukan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan dan berkontribusi pada komunitas lokal. Menyediakan opsi perjalanan yang ramah lingkungan seperti penggunaan transportasi ramah lingkungan dan pilihan akomodasi yang berwawasan lingkungan. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada teman saya, Ardi. Baik, terima kasih Alfian. Terima kasih juga rekan-rekan. Mungkin begitu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.